Record of Ragnarok chapter 79. Chapter dimulai dengan komentator mengatakan, mata anak-anak bersinar saat mereka mendengar tentang pria itu. Tiap kali membicarakan pria itu, darah si Pak Tua yang seharusnya sudah tua atau mulai mengering akan mendidih lagi. Kita bisa melihat anak kecil yang matanya bersinar. Mengagumi pria itu, kita juga melihat orang yang sudah tua. Dia berkata, "Aku selalu bersemangat tiap kali melihat punggungnya. Aku cuma orang tua, tapi sepertinya aku masih bisa bertarung." Komentator terus berbicara, tiap kali mereka membicarakan pria itu, adrenalin pria prajurit akan terpompa. Salah satu prajurit berkata, "Hanya dengan menatap punggungnya dan melihat dia bertarung, kurasa kami bisa menang. Contohnya meskipun melawan 300.000 musuh." Komentator mengatakan sejak itu, pahlawan tak terhitung jumlahnya dari segala usia dan negeri terlahir. Tapi, Raja Leonidas merupakan pria menerima paling banyak tatapan yang kagum di punggungnya selama sejarah umat manusia. Kita flashback 480 tahun yang lalu. Pasukan Persia berjumlah 300.000 orang yang dikatakan sebagai pasukan terkuat di dunia, yang dipimpin oleh Raja Xerxes, menyerang kota Yunani. Kota Yunani yang berpusat pada aliansi Spartan dan Athena hampir ditaklukkan, namun kita melihat seorang penjaga gereja Spartan. Nama dia adalah Haggis. Dia sedang menjaga rapat di gereja tersebut. Mereka yang sedang rapat saat ini membahas soal kekaisaran Persia yang sedang menyerang. Mereka berkata pertarungan melawan kekaisaran Persia tidak diizinkan. Sekarang waktunya festival Carnia. Kalau kita berperang, hukuman Tuan Apollo akan menjatuhkan hukuman kepada kita. Festival Carnia adalah ritual untuk menghormati kejayaan Apollo. Semua aktivitas militer selama festival Carnia dilarang. Menurutnya, Apollo pernah turun ke bumi dan memberitahu penduduk negeri ini bahwa orakel Apollo yang diturunkan dari generasi ke generasi penduduk Sparta tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian kita melihat ada seorang yang protes dalam rapat tersebut. Dia berkata, tapi kita harus menghentikan pasukan Persia sebelum mereka menyerang Peloponnes. Kita harus serang mereka, jika tidak, kita tidak bisa melawan mereka. Kemungkinan buruknya seluruh Yunani akan rata menjadi tanah. Para tetua menjawabnya, lalu kau memberitahu kami untuk mengganggu orakel yang telah dilindungi Sparta kita selama beratus-ratus tahun. Tidak perlu khawatir, festival Carnia akan dimulai beberapa hari lagi. Kalau kau mau bertarung, kita lakukan setelahnya. Pemuda itu berkata, tapi ini terlalu lama. Tetua menjawab, kita ini Sparta, militer terkuat. Anak muda sepertimu yang belum tahu tentang perang tak akan mengerti. Kita tidak akan kalah hanya menunda beberapa hari. Jangan membuat kami mengatakan lagi itu aturan orakel. Haggis yang menguping pembicaraan mereka, dia setuju dengan pemuda tadi. Haggis dalam hatinya mengatakan, aku tahu hasilnya, sejak awal dia tidak akan mendengar opini dari pemuda itu. Kalau dipikir-pikir, sekarang aku sama saja dengan pria tua itu. Jika jujur aku terbawa suasana di sekitarku, kupikir Sparta yang lain merasakan hal yang sama. Tapi orang itu satu-satunya yang berbeda. Saat pria tua itu berdebat dengan pria muda tadi, datang seorang dari luar. Pria ini tertawa sambil merokok. Dia berkata, jangan buat aku tertawa. Hukuman Apollo. Orakel kalian ini bodoh. Orang ini adalah Raja Leonidas. Leonidas berkata, aku belum pernah bertemu dan melihat dewa itu. Maaf, tapi aku tidak mungkin mempercayakan nyawaku padanya. Aku akan maju. Para dewan meresponnya, Leonidas, beraninya kau menghina dewa suci, meskipun kau raja tanpa keputusan dewan, kau tidak bisa memulai perang. Komentar berkata kala itu Raja Sparta memiliki kekuasaan atas pasukan, tapi dewanlah yang memiliki hak atas peperangan di negeri ini. Para dewan mengatakan, dan lagi beraninya kau bicara pada Tuan Apollo seperti itu tak bisa dimaafkan. Leonidas dengan kesal, dia mengepalkan tangannya dan mukul patung dewa Apollo dengan keras. Hingga patung tersebut hancur, tangan Leonidas mengeluarkan darah setelah dia menghancurkan patung Apollo hanya sekali serang. Leonidas berkata,
Dengan begini hukuman hanya akan jatuh kepadaku. Kemudian dia beranjak pergi. Para dewan itu berkata dengan marah, kau menghancurkan orakel yang bertahun beratus-ratus tahun. Tidak ada yang akan mengikutimu, untuk apa kami pergi sekarang? Kalau dewa akan menyusul kami, kau segitunya ingin bertarung. Kau sangat haus darah. Leonidas menjawab, aku tidak ingin bertarung, aku lelah dan aku juga tak ingin mati. Mending aku milih minum-minum dan istirahat. Tapi saatnya aku bertarung, kita bertarung dengan kehendak sendiri. Itulah Sparta. Hagis mulai meneteskan air mata, dia kagum dengannya, dia berkata, melawan aturan aku tak mengerti gunanya berperang sendiri. Lalu kenapa aku melakukan itu? Aku tak tahu apa yang aku buat, tapi kakiku bergerak sendiri. Hagis berteriak memanggil Leonidas dengan bangga, dia berkata, jiwaku dengan sendirinya mengikuti pria itu. Tapi Hagis bukanlah satu-satunya, di belakang kita bisa melihat banyak pasukan yang sudah siap untuk ikut bertempur sebanyak 300 orang bersama Leonidas. Hagis mewakili pasukan lainnya, dia berkata, sambil menyerahkan perisai milik Leonidas. Pakailah perisai ini lagi, kami tak lolos dari perang hidup-hidup. Kami tidak berbohong, kami sebenarnya takut, tapi kami adalah Sparta. Kemudian Leonidas mengambil perisai itu dan mengenakan kostumnya lengkap dengan pedangnya. Dan mereka Sparta merapatkan barisan untuk bertarung. 300 orang Spartan pergi berperang. Ini adalah pertarungan Thermopylae. Tepat di hadapan mereka, ratusan ribu pasukan Persia sedang menunggu. Tak lama menunggu, Spartan langsung menyerang lebih dulu. Mereka mengatakan, para pengecut yang hanya bisa datang dengan pasukan besar, tunjukkan cara Spartan berperang. Kembali ke Hagis yang menceritakan sejarah itu, dia berkata 300 orang melawan 300.000 musuh. Saat itu aku sedikit takut, tapi berkat itu pertama kali aku merasa hidup. Mungkin tak ada satupun dari kami yang menyesal. Benar, raja dan 300 orang itu tahu bahwa mereka akan mati dalam pertarungan. Seluruh Yunani bersemangat selama pertarungan kami. Akhirnya kami berhasil memukul mundur pasukan Persia dan menyelamatkan negeri. Kami menang, punggung pria itu membuat aku terpukau. Punggungnya yang paling keren. Kembali ke arena pertarungan. Semua pasukan Spartan berteriak memberikan semangat kepada rajanya. Leonidas berkata, kau mengerti sekarang? Perintah sampahmu menjadi orakel Sparta. Kau ini sangat merepotkan. Aku juga tidak suka diperintahkan orang lain. Akan kupastikan akan menyelesaikan permasalahan denganmu. Apollo menjawab, tunggu dulu, apa maksudmu menyelesaikan permasalahan? Aku memberitahu mereka jangan bertarung. Aku memberi perintah yang baik dan damai, bukan? Kau ini pria yang sombong. Kalau kau ingin berbicara dengan orang perkasa sepertiku, kau harus pemanasan dulu. Kemudian, Leonidas dengan geram dia mengangkat perisainya ke belakang. Kita bisa melihat perisai itu mengeluarkan pedang yang tajam dan berputar dengan cepat seperti roda. Leonidas sambil berjalan berkata, aku memang ingin mendengar itu darimu. Brunhilde mengatakan perisai itu harta keramatnya. Kemudian Leonidas melemparkan perisai itu mengarah ke Apollo. Perisai itu ternyata ada rantainya yang bisa dipegang oleh Leonidas. Ternyata ini adalah Valkyrie kelima Geirol. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh Apollo dengan tangannya. Sayangnya perisai itu tidak sampai di situ. Leonidas mendorong rantai itu dan Apollo terdorong ke atas. Dan tentunya terkena tubuhnya, terkena tebasan perisai itu. Sehingga Apollo terjatuh dengan banyak darah yang keluar darinya. Leonidas berkata, akan kuberitahu kau dewa bodoh. Kalau ingin umur panjang, jangan berdiri di depan orang Sparta. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini menceritakan tentang Raja Leonidas yang awal mula membenci dewa Apollo. Dan juga tentang 300 prajurit Sparta yang melawan 300.000 pasukan Persia. Dan di pertarungan Leonidas memberi luka di wajah Apollo setelah Leonidas menyerangnya dengan serangan perisai yang mengeluarkan pedang. Sampai di sini dulu untuk review manga Record of Ragnarok atau Shimatsu no Valkyrie chapter 79. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Tak lupa terima kasih buat kalian yang udah nonton setia di channel ini. Dan sampai jumpa.